Shalom pemirsa CBN Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali kita bisa bertemu kembali pada acara pembacaan buku bersama Tuhan di waktu fajar. Melalui buku ini, dengan doa dan bimbingan daripadanya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu ketika Yesus datang kembali untuk mengklaim miliknya, kita yang menunggu Tuhan dengan tangan terbuka akan disambut kehadiratnya. Bacaan kita pada saat ini berjudul, Dia mengingat bahwa kita adalah debu. Saya undang pemirsa di rumah untuk boleh mengajak keluarganya yang ada di rumah supaya boleh sama-sama membuka Alkitab dalam Mazmur 103 ayat 13 dan 14. Kita boleh baca bersama-sama. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat bahwa kita ini debu. Kuasa yang sama yang terdapat dalam firman-Nya, itulah yang digunakan oleh Yesus sewaktu Ia secara kelihatan berjalan di antara manusia. Dengan kata-katanya lah Yesus menyembuhkan penyakit dan mengusir setan. Dengan kata-katanya, Dia menghardik dan meneduhkan gelombang laut, dan membangkitkan orang mati, dan orang-orang menyaksikan bahwa kata-katanya berkuasa. Di sini kita diingatkan bahwa dengan perkataannya Yesus itu, Dia bisa menghardik dan meneduhkan gelombang. Dia bisa membangkitkan orang mati. Di sini menyatakan bahwa kata-kata Yesus itu penuh dengan kuasa. Jadi dari sini dikatakan bahwa kuasa yang sama yang tertulis dalam firman-Nya, begitu pula itulah yang dihidupkan dalam kehidupan Yesus sewaktu Dia berada di bumi ini. Sewaktu Dia berada di antara manusia, dan dengan kata-katanya lah Yesus itu mempunyai kuasa untuk mengendalikan lingkungan sekitarnya. Dan di sini juga dijelaskan bahwa sebagaimana Ia berbicara kepada semua nabi dan guru dalam perjanjian lama. Kita tahu bahwa Ia sendirilah yang mengilhami penulisan kitab suci perjanjian lama. Di situ Yesus sendiri yang memberikan inspirasi dan juga mengajarkan kepada nabi-nabi dan guru-guru untuk menuliskan kitab perjanjian lama. Dan di situ kata-katanya adalah kata-kata Yesus yang dituliskan oleh mereka. Kitab suci harus diterima sebagai perkataan Tuhan kepada kita, bukan saja tertulis tetapi diucapkan. Jadi di sini dikatakan bahwa harus kita terima kitab suci itu karena itulah perkataan Tuhan kita kepada kita. Tetapi bukan hanya kita mengerti saja, tetapi juga kita harus ucapkan, dan terlebih yang utama adalah harus kita hidupkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan kita menghidupkan berarti kita sudah mengerti dulu firman apa yang kita baca, sehingga firman itu tidak lalu begitu saja, tetapi bisa kita hidupkan. Dan Yesus ada di bumi ini. Dia memperhatikan umatnya yang mau datang kepadanya, yang meminta pertolongan kepadanya. Tetapi di sini juga dikatakan bahwa kepada orang dari segala zaman yang datang kepadanya, meskipun kita tidak bisa bertemu Yesus secara langsung, tetapi di sini dikatakan di awal tadi bahwa kuasanya itu sama dengan firman-Nya. Dengan kita mempelajari firman Tuhan, kita semakin mendalami firman Tuhan, disitulah kita benar-benar bisa menemukan pertolongan itu. Kita bisa mengerti bahwa rahmat Tuhan itu memang hidup untuk kita. Dan di sini juga dikatakan bahwa ketika Ia berkata kepada orang yang lumpuh itu, Pergilah hai anakku, dosamu telah diampuni. Ketika Dia katakan kepada seorang perempuan di Kapernaum, Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Di sini dikatakan bahwa iman pada zaman Yesus hidup sama iman pada saat-saat terakhir ini, orang-orang itu sama, dan iman orang-orang itu sama. Dan dikatakan di sini bahwa orang-orang yang lumpuh, orang-orang yang pendarahan, yaitu perempuan di Kapernaum itu, dikatakan imannya lah yang menyelamatkan. Jadi di sini kita mempunyai contoh bahwa imanlah yang menyelamatkan kita. Tetapi apakah kita betul-betul mempunyai iman? Kalau
kalau kita tidak mengerti firman Tuhan. Dan kita bisa mengerti firman Tuhan itu pun hanya karena bantuan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang membuat kita mengerti, yang membukakan pikiran kita, sehingga kita memang betul-betul bisa menghidupkan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Dan di sini juga dikatakan, begitulah semua janji-janji firman Tuhan. Dengan janji-janji itu, ia berbicara kepada kita perseorangan, berbicara langsung seakan-akan kita mendengar suaranya. Jadi di sini dikatakan bahwa dengan firman Tuhan itu kita bisa mendengar Yesus seakan-akan firman itu langsung berbicara kepada kita seperti Yesus sendiri yang berbicara kepada kita. Di dalam janji-janji inilah Tuhan menyampaikan anugerah dan kuasa-Nya kepada kita. Kata-kata itu adalah pohon kehidupan yang dipakai untuk menyembuhkan segala bangsa. Jadi semakin kita membaca firman Tuhan, kita akan semakin mengerti dan mengenal Tuhan kita siapa, dan kita akan benar-benar bisa merasakan rahmat Tuhan itu. Tetapi jika kita tidak menghidupkannya, itu adalah mati. Dan dikatakan bahwa kalau kita mengetahui sesuatu tetapi kita tidak melakukan, itu adalah dosa bagi kita. Karena kita tahu apa yang baik, tetapi kita tidak mau melakukan yang baik dan benar itu. Dan di sini juga dikatakan bahwa kata-kata itu kalau diterima dan diasimilasikan akan menjadikan kekuatan tabiat, sumber ilham dan ketahanan hidup. Tidak ada yang lain yang dapat memberi semangat dan iman yang memberikan kekuatan hidup kepada seluruh tubuh. Jadi di sini kita diingatkan kembali bahwa jika kata-kata itu kalau kita terima dan kita hidupkan dalam kehidupan kita, itu akan memberikan semangat dan memberikan iman yang membuat tubuh itu menjadi hidup karena dia mempunyai kekuatannya. Jadi di sini kita bisa diingatkan kembali melalui buku ini dan juga tulisan ini bahwa dengan kita mempelajari firman Tuhan, dengan kita menghidupkannya, kita mengenal kembali Tuhan kita itu siapa melalui janji-janji yang ada di firman-Nya. Kita bisa menuntut janji Tuhan kalau kita membutuhkan pertolongan, kalau kita membutuhkan penghiburan. Bahkan di sini seperti yang dikatakan bahwa iman seorang perempuan yang menyelamatkan dan juga orang yang lumpuh boleh menyelamatkan orang itu pada saat Yesus ada di dunia pada waktu itu. Begitu pula lah kita juga mempunyai jaminan bahwa dengan hal seperti itu juga itu boleh menyelamatkan kita. Hanya dengan kasih karunia Tuhan kita boleh selamat. Dan di sini juga kita diajarkan bahwa kita harus menghidupkan, bukan hanya membaca saja, mengucapkan saja, tetapi juga kita harus menghidupkan. Karena kalau kita ingat bahwa kita ini debu yang sudah Tuhan bentuk dengan sedemikian rupa sehingga kita boleh menjadi manusia yang mempunyai akal budi dan hak memilih yang membedakan kita dengan makhluk-makhluk hidup yang lain. Disitulah kita mempunyai berkat yang lebih besar, sehingga dengan berkat yang sudah kita terima ini, apakah itu bisa kita salurkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan biarlah melalui bacaan ini kita semakin boleh dikuatkan dan kita boleh semakin mengingat bahwa siapalah kita ini, sehingga Tuhan mau menebus kita dari dosa-dosa kita, sehingga Tuhan mau mengorbankan anaknya yang tunggal supaya menggantikan kita. Dan biarlah kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat-berkat yang sudah kita terima melalui firman Tuhan yang sudah diberikan kepada kita saat ini. Karena begitu mudah bagi kita untuk mempelajari firman pada saat-saat ini, karena kita dapat dengan mudah membaca Alkitab. Bahkan di handphone kita pun kita bisa menemukan Alkitab itu. Jadi alangkah baiknya jika kita tidak menyia-nyiakan berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Biarlah firman ini boleh menjadikan kekuatan bagi kita masing-masing. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Tuhan memberkati.